Baik, langsung saja kita mulai dialog kita hari. Saya akan tentunya ke Pak Ada dulu ya dari Carta Politika. Kalau tadi kita lihat dari hasilnya itu memang yang memenangkannya adalah PDIP dengan suaranya hampir 20%, itu 19,55%, lalu disusul oleh Gerindra 12,47%. Ini sudah terprediksi kah sebelumnya dengan hasil ini? Ya, kalau kita mengacu ke survei-survei yang telah dilakukan oleh Carta Politika, memang dan beberapa lembaga survei memang terlihat ada kecenderungan PDIP dengan Partai Gerindra ini akan leading. Ini tentu efek dari bagaimana kader PDIP dalam hal ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Pak Bang Sandi sebagai ini Gerindra. Ini yang memang kemudian mendongkrak perolehan suara dari kedua partai ini. Kalau saya pikir itu memang sudah terlihat dari beberapa hasil survei. Oke. Ya. Yang menarik dari hasil survei ini apa? Selain memang sudah terprediksi untuk juara 1, juara 2-nya lah kurang lebih seperti itu. Ya, sebenarnya kemarin itu survei terakhir Carta Politika itu kan di periode 5 sampai dengan 10 April. Artinya sekitar 2 minggu sampai dengan seminggu sebelum hari pemilihan. Memang di situ jika dilihat dengan hasil quick count sampai saat ini, kalau saya tidak salah Carta Politika sekitar sudah 80% data masuk untuk pileg. Dibandingkan dengan hasil survei itu ada P3 dengan PAN yang pada saat survei itu sekitar 3%, 3,8 dengan 3,1. Itu yang biasanya apakah ini kemudian lolos PT atau tidak. Yes. Nah, kemudian seperti ini bisa dilihat hasil quick count memang kedua partai ini lolos. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa survei terakhir, rasanya tidak ada yang terlalu jomplang. Artinya memang pada saat survei itu kan memang menyisakan 8,5% pemilih yang masih undecided. Dan ini memang biasanya cenderung untuk bergerak ke partai-partai yang masih berada di bawah, biasanya seperti itu pergerakan suaranya. Baik, tadi dikatakan yang mungkin bisa disoroti adalah bagaimana dengan partai-partai yang luar biasa melonjaknya, seperti misalnya Nasdem yang sekarang ternyata dari hasil quick count itu masuk dalam 5 besar. Bisa dikatakan seperti itu. Menurut Anda ini satu fenomena yang terprediksi sebelumnya atau tidak? Memang kalau dilihat Nasdem ini kalau dari beberapa survei yang dilakukan oleh Carta, ada cukup menariknya di sini bagaimana Nasdem ada beberapa caleg yang memang kita prediksikan akan mampu mendongkrak perolehan partainya. Jadi kan kalau menghitung perolehan suara partai itu kan apakah coblos partainya, apakah coblos calegnya. Kita melihat dari sisi branding partai sudah ini, dan memang dilihat ada beberapa ex-bupati, ex-gubernur di Nasdem. Kami prediksikan memang pada saat itu ini pasti akan mendongkrak. Jadi memang terlihat pergerakan suara dari beberapa survei terakhir, ada kecenderungan memang trennya naik Nasdem. Trennya naik. Ya. Oke, baik. Saya tanya dulu ke Nasdem nih, ke Pak Taslim ini. Anda happy dengan hasil ini atau sebenarnya bisa lebih lagi menurut Anda dari Nasdem? Jadi begini Mbak, jauh sebelum ini kita sudah menggunakan beberapa lembaga survei, termasuk Carta, untuk mensurvei kita, dan terakhir kita survei dapil. Survei dapil, dan memang dari awal kita optimis akan ada peningkatan suara yang cukup besar untuk pemilu kedua bagi Nasdem. Pemilu pertama itu 2009, Nasdem satu-satunya partai baru. Itu 2 minggu sebelum pileg, diprediksi hanya mendapat 1,4%. Lalu pada pilegnya kami dapat 6,7%. Survei-survei sampai 2 minggu kemarin itu kami sudah di angka 5-6%. Jadi terus terang target kami sebenarnya 2 digit. 2 digit. 2 digit. Terus sekarang nggak sampai 2 digit bagaimana? Belum. Hanya berdasarkan data center kami, kita terus olah dengan pernyataan dari lembaga survei tadi bahwa masih ada sekian persen yang akan bergerak ke partai tengah. Kita masih optimis. Jadi optimisme kita untuk pemilu 2019 ini ada 2. Pertama, kita akan menembus 2 digit. Yang kedua, kita akan mengisi formasi pimpinan DPR dan MPR. Oke. Ya, itu optimisme kita
berdasarkan data-data yang ada dan kita terus bekerja. Kita berharap pada saat real count ketika KPU mengumumkan nanti kami bisa mencapai posisi itu. Baik, saya kembali ke Pak Ada. Ini kalau bisa dibilang Nasdem kan ternyata ini bukan pemain yang baru sama sekali ya, sudah ada yang lama. Nah tapi bagaimana dengan pemain yang memang juga sudah lama tapi ternyata sekarang mungkin hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Misalnya kita bisa bilang P3, ada Demokrat, PAN, itu bagaimana hasilnya terhadap mereka? Ya, kalau dilihat memang P3 terlihat memang dari survei ada penurunan ketika setelah kasus Romi. Itu memang terlihat ada kecenderungan menurun di situ. Kalau PAN sendiri justru kalau secara dibandingkan dengan PAN sebagai katakanlah incumbent, memang dia mengalami penurunan. Tapi memang secara survei memang terlihat PAN ini agak stagnan. Justru memang kalau agak terlihat ada limpahan-limpahan suara ketika penurunan P3 ini, ada limpahan suara kalau terlihat antara ke PKB, kemudian pemilih-pemilih Muslim di sini, apakah mereka bergerak ke PKB, apakah mereka bergerak ke PKS, apakah mereka bergerak ke PAN. Ini bacaan kami seperti itu. Jadi ada sebagian yang justru melimpah ke PAN dan PKB tadi ya. Oke, baik. Satu mungkin pertanyaannya soal Demokrat gimana? Kalau Demokrat sendiri sebenarnya ini kalau dilihat, kalau saya tidak salah sekitar 7, sekian ininya perolehannya. Saya pikir juga tidak jauh berbeda dengan hasil survei. Hasil survei Carta Politika yang terakhir itu kemarin 5 sampai dengan 10 April sekitar 6,6. Artinya memang pada saat itu kami itu menyatakan antara Nasdem, PKS dengan Demokrat itu memang akan mirip gitu. Karena nilainya elektabilitas itu sekitar Nasdem 6,8, kemudian PKS 6,4, Demokratnya 6,6 pada saat itu. Oke, gitu. Baik. Jadi yang tertinggal mungkin kita belum bahas adalah soal yang benar-benar baru. Nanti kan kita bahas ya bagaimana nasib mereka di Pileg 2019 ini. Kami akan kembali ke pembahasan saat lagi pemirsa.